Nah ini kalau zaman sekarang ada musibah yang saya sebut kemarin, branding. Ini ustadz-ustadz itu sekarang mau membranding dirinya dengan penampilan zahir. Tolong jangan sibuk di situ. Misalnya ustadz serbanan, kemana-mana harus pakai serban, kan ini tadi namanya itu. Masa ntar mau harus pakai sorban bah. Ustaz apa lagi? Macam-macam lah. Sekarang banyak branding itu. Biar disebut ahli ceramah, ahli ustaz. Ya, dulu kan kalau di Depoknya ada macam-macam namanya Pak dulu. Ustaz ini ada kumpulannya apa gitu ya. Saya nggak tahu namanya. Pernah dikabarin teman-teman. Muncul sosok seperti Ustaz Abi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, itu habis tuh pamornya yang tadi itu. Kenapa? Coba Ustaz Abdul Somad kan nggak pakai retorika yang macam-macam, ala dia aja kan, nggak mesti bahasanya nyablak kayak orang Betawi, nyablak kayak orang kampung dia aja. Tapi karena dia berbicara dengan dalil, itu berefek kepada orang. Ini yang orang cari. Ya, ketika umat Islam Ahlus Sunnah digeber, ya, dicaci maki, direndahkan, dibidah-bidahkan oleh satu kelompok, mereka tidak datang untuk menyajikan dalil, mempertahankan diri di kalangan Ahlussunnah. Ini yang dicari. Dulu zaman habis Krismon ya, yang dibutuhkan gimana biar hati ini tenang, maka muncullah Ustadz kayak Ustadz Arifin ya, biar hati nangis, tersentuh. Tapi kan berkembang terus Pak, zaman berubah, ada masanya. Ada orang yang tertipu, orang-orang alim berilmu bahkan ahli ibadah yang tertipu lalu tinggal di Haramain Mekah Madinah. Ini zaman dulu sering. Biar nanti kalau sudah terjun ke masyarakat pulang kampung, di belakangnya boleh disebut Al-Mujawir di Mekah 7 sanawat, yang pernah tinggal di Mekah 7 tahun. Kalau ini dulu Pak, dulu. Kalau sekarang nyebut kampus. Oh, tamatan apa nih? Madinah. S1, S2, S3 Madinah misalnya. Atau LC Madinah. LC Ciputan nggak laku Pak. Apalagi nih Cinere, wah nggak laku ya, kere udah. Tapi Bapak tunggu aja. Orang kan nggak nyari gelar, nggak nyari brand. Ini tamatan itu. Orang yang dicari apa? Orang yang ngaji di Madinah, ngaji di Jombang, ngaji di Surabaya, ngaji di Jakarta, ngaji di mana lagi? Di Palembang. Itu lebih baik daripada kalau ke Mesir main futsal gitu. Pergi ke Mesir, pulang-pulang mengharamkan ziarah kubur, di sono dia ziarah ke Raja Fir'aun. Fakta itu nih Pak, ini fakta semua. Ya. Kita kaget-kaget, pulang-pulang dia mengharamkan ziarah kubur. Tapi di sana ada fotonya dulu, dia ziarah ke wali setan Fir'aun. Wali Allah dilarang sama dia. Ini kejadian yang menggelikan lah menurut saya. Banyak kiai-kiai nggak bergelar Pak di Jawa, tapi ilmunya melewatin kita yang bergelar. Benar nggak? Kenapa? Mereka ngaji. Jadi ilmu itu di mana aja yang penting ngaji. Ada gurunya, ada muridnya, ada kitabnya, ada mulazamahnya, ada konsekuensi dalam waktu, disiplin. Itu jadi mau di mana aja dia duduk. Maka muncullah sosok kayak Gus Baha, benar nggak? Ya, melewatin orang tamatan mana? Ya? Profesor doktor aja bingung sama dia kok dia bisa ngomong begitu. Nah, mau apalagi yang mau kita sibukkan? Mau masih sibuk dengan branding itu? Udah, kita nggak sibuk lagi dengan branding itu Pak. Wah, ini masih banyak nih contohnya beliau. Saya rasa cukup dulu ya. Jadi intinya Bapak Saudara makan Allah, al-maghrurun ini, orang yang tertipu ini, dia punya penyakit yang kita bahas kemarin. Ujub, ria, tajuk ke dirinya, ria, kibir, sombong. Nah, ini bibit di kolbu, masuk ke dalam kolbu.
bertambah ilmu, bibit itu tumbuh. Bertambah ketaatan, riyaknya tambah tumbuh. Begitulah terus, tambah banyak amal, tambah sombong. Tambah banyak pengikut, tambah sombong. Begitu terus. Dan fitnah bagi para ustadz, ujian yang paling besar para ustadz dua aja, ilmunya, popularitas atau pengikutnya. Itu yang paling berat. Ya, semoga kita selamat dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada yang mau ditanyain, Pak? Udah 6:04 nih. Tapi jam saya lewat. Ya. Gimana? Kenapa? Cara membersihkan sombong, ria, itu dia terlihat ya? Gak kelihatan kan? Ujub gak kelihatan. Karena gak kelihatan, dia gak cukup dengan istighfar lisan, dia perlu istighfar batin. Ya. Kan ada ungkapan likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya, pembersih kalbu zikrullah. Ya, khairur rizq ma yakfi. Ini asar semua ya. Asarnya sahih. Sebaik-baik rezeki yang cukup. Wa khairuz zikr al-khafi. Sebaik-baik zikir yang khafi. Karena itu yang menyembuhkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam kalbu. Jadi wajib, menurut saya ini wajib belajar zikir khafi, zikir qalbu itu wajib. Dalilnya di Quran surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Rabbmu di dalam dirimu. Nah, inilah zikir khafi, nggak bersuara, lidah nggak berkalam, mata pun tidak dibuka. Dia sibuk membersihkan, ngebom, membabat habis itu. Kalau nggak pakai ini, nggak akan ada caranya. Ibarat dokter, ini penyakit dalam, harus dibedah nggak? Pembedahannya pakai zikir khafi. Nggak bisa pakai obat luar, Pak. Nggak bisa. Itu sebabnya oleh kalangan thariqat tertentu seperti Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Idrisiyah, ya, itu mereka punya semacam dosis. Berapa zikir dibaca di kolbu, itu dosis lagi ngobatin kolbu itu. Ama orang yang nggak paham terus tertipu oleh dalil. Oleh dalil maksudnya bukan membatasi, bukan juga melarang menyebutkan angka. Dia kemudian membid'ahkan angka-angka itu. Padahal sahabat Nabi ada yang berzikir dengan angka, bahkan Nabi juga mencontohkan dengan angka 33, 34, 70, 100. Lalu Nabi mengatakan di hari kiamat tidak ada yang afdal dari dia kecuali orang yang aksar minhu, yang berzikir lebih banyak daripada dia. Ada di Sahih Bukhari ya, tentang zikir la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi obatnya mesti di zikir khafi. Nabi coba Pak, apa rahasianya beliau berkhawat di Gua Hira? Kan gak kelihatan orang. Itu zikir ruhnya lebih tinggi lagi dari zikir qalbu. Nah itu rahasia beliau itu. Ya, barangkali nanti kalau imam akhir zamannya keluar baru tuh zikir itu diajarin Pak. Zikir apa sih di qalbu Nabi? Apa di ruhnya Nabi? Yang kita dapat sekarang itu zikir qalbu aja. Nyebut nama Allah, Asmaul Husna. Cuma itu obatnya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Saya sudah mencari kemana-mana. Kesimpulannya begitu. Yang ngaji kitab enggak, ngaji kitab ini pengalaman saya ngaji kitab. Kalau kolbu saya belum dibenerin, setiap kali ngaji kitab saya menganggap kitab ini jadi bahan untuk debat nih. Ini bisa untuk ngalahin kelompok fulan nih, ini bisa untuk ngalahin kelompok ini nih, gitu Pak. Kalau kolbunya belum dibenerin, tanya aja, dulu pernah jadi mahasiswa kan, sebagian besar kan banyak mahasiswa. Kalau ketemu referensi yang bagus, terbersit nggak di hati? Wah, besok gue presentasi bisa bikin orang terpukau nih. Itu baru presentasi biasa Pak. Gimana kalau persoalan agama? Lebih gawat lagi. Makanya Imam Juwaini bilang, Al-Ghazali bahrun mughriq. Imam Ghazali itu kayak lautan ilmunya dan menenggelamkan siapa aja. Dan Imam Ghazali senang dengan pujian ini sebelum beliau tobat. Beliau nggak maksiat, Imam Ghazali itu nggak maksiat.
Dia dosanya yang dia rasakan cuma dosa kalbu. Kok ya Ghazali ini aman dia nggak minum tua, dia nggak nakal, nggak narkobaan kayak gitu sekarang ya. Dia persoalannya apa? Dia merasa kayaknya ada nggak beres di hati saya. Semua gelar udah dapat, semua kekayaan udah dapat, pasangan yang cantik udah dapat, popularitas sudah dapat, murid banyak sudah dapat, di kampus sudah punya, apalagi dia kesepian Pak. Orang kan semakin ke atas semakin kesepian. Di tengah kesepian itu ruhnya meminta, membimbing, harus cari teman, dan menjadilah dia temannya Allah, ahlullah ya. Ini yang disebut rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah ya, orang yang mereka nggak sepi kalbunya dari mengingat Allah. Ada yang ditanya Ustaz? Cukup. Mazhab fikih Imam Ghazali, mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab banyak sekali. Yang paling terkenal itu Al-Wajiz. Imam Nawawi terinspirasi oleh kitab Wajiz. Tebal Pak segini. Wajiz artinya kesimpulan padat. Kesimpulan itu begini. Diringkas oleh Imam Nawawi ya, baru agak tipisan dikit. Minhaj namanya. Itu pengembangan berikutnya. Dalam bab akidah beliau akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pembukaan Ihya Ulumuddin kita belum pernah bahas ya Ustaz ya, akidah Imam Ghazali. Mungkin nanti pas penutupan saya bahas akidah Imam Ghazali deh, atau kita buat pertemuan sendiri ya. Ini kan minggu terakhir ya kita kajiannya. Nah, mungkin kita buat nanti di luar Ramadan akidah Imam Ghazali, biar nanti akidah kita nyambung sama dia. Insya Allah kalau Allah berkenan kita ijazahkan silsilahnya biar nyambung. Wah, ini anak cucunya Ghazali secara akidah, kira-kira gitu. Terus tasawufnya beliau mengikuti Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Al-Farmadi ini terhubung ke Imam Qushairi, terhubung ke Imam Kharqani, terhubung ke Imam Abu Yazid Bustami dan Imam Junaid. Jadi Imam Ghazali ini beliaulah yang mematenkan prinsip-prinsip tasawuf. Tazkiyatun nafs kata orang yang takut dengan nama tasawuf. Prinsip ini relevan dipakai oleh tarekat mana saja. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin ini yang menjadi prinsip ajaran tasawuf itu kemudian diringkas oleh dua tren kelompok. Pertama kelompok sufi tarekat. Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir itu meringkas. Ada ringkas pada Mukhtasar Ihya. Bahkan kitab bukunya itu isinya adalah diambil dari Ihya Ulumuddin. Terus ada tren orang tidak bertarekat secara resmi, tapi dia ada tarekatnya yang nggak disebut. Itu jalur Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nanti turunnya ke siapa? Kawannya juga Ibnu Jauzi. Ini mereka tidak bertarekat secara resmi. Mereka menulis Mukhtasar Ihya Ulumuddin, namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin karya Ibnu Jauzi itu diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah dan menjadi buku Tazkiyatun Nafsnya Salafi sekarang, judulnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Coba kalau kita sebutin gini, bisa-bisa besok nggak ngaji kitab itu lagi dia. Tapi saya harap tetap ngaji aja. Jangan cuma karena nama-nama begini kita kemudian menentang satu kitab ya. Nah, itu dia. Ada kelompok yang kebetulan cocok dengan sang guru dan sangat taat dengan guru tersebut akhirnya. Cuma kebetulan kadang-kadang dalam kesalahan ibadah bahkan malah kan guru ini agak berbeda dengan mayoritas kemarin. Tapi dia berwajib sama ini. Tarekat? Enggak, aliran. Biasa urusan di luar tarekat. Oke. Urusan apa ibadah desa, kemudian malam. Jadi perkara-perkara jadinya di luar mainstream gitu. Gitu. Nah ini apakah termasuk orang yang terpedaya? Selama di kolbunya tidak merasa paling benar, tapi dia ingin benar. Selama di kolbunya tidak ada kebencian kepada orang yang berbeda faham,
tapi dia masih toleransi kepada yang beda paham, itu boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau dia sudah mengatakan inilah yang paling benar, wah gawat Pak, ya, itu sudah hijab paling bahaya, dia tertipu. Kebenaran itu kan milik Allah mutlak. Lalu kebenaran itu Allah bagi-bagi ke ulama, ada yang ke ahli akidah, ada yang ke ahli fikih. Di ahli akidah aja udah dua aliran besar ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bahkan ada kelompok-kelompok ahli hadis yang mereka sebagian Asy'ari, sebagian Maturidi, sebagian buat karakter sendiri. Kalau ada kelompok fikih itu ahli fikih ada ratusan, yang terkenal, yang tersisa sekarang cuma 4. Di dalam yang 4 itu semua mazhab terdahulu udah ada. Mazhab Syafi'i aja Pak, itu udah cukup semua yang ada. Jadi kita itu nggak perlu pindah mazhab sebenarnya. Di mazhab Syafi'i sudah banyak perbedaan itu. Cuma yang Bapak tahu kan cuma satu model aja. Karena ustadz takut bikin fitnah, takut bikin kacau. Kalau saya nggak usah takut Pak, ya. Yang penting dijelasin nilo adabnya kalau berbeda pendapat dalam fikih. Apa adabnya? Kalau nggak ngerti diem. Lau sakatal jahil intahal khilaf. Seandainya orang nggak mengerti itu diam, tentu persoalan beres Pak. Ini kan karena yang nggak mengerti ini ngoceh aja ya. Kita mengkritisi balik orang yang membid'ahkan kita dengan teks-teks yang ada, kita disebut nuduh sama mereka. Ente tak nuduh kita. Loh kapan kita nuduh? Yang nuduh siapa? Kita ngomong begitu disebut play victim. Yang play victim siapa? Ya, itu kayak gitu-gitu mereka. Jadi kita pun kita nggak boleh merasa paling benar. Kita coba katakan, ya Allah, Engkau yang paling tahu kebenaran, kami berusaha mencapai kebenaran-Mu. Ya, semoga kita meninggal dalam kebenaran itu aja. Nggak boleh dominasi. Jadi selama dia tidak mendominasi kebenaran, mengatakan otoritas kebenaran ada pada gurunya saja, silakan Pak, sok silakan. Cukup ya? Yuk, silakan. Oh ada. Assalamualaikum. Saya kalau membaca Quran untuk Al-Quran seperti yang ada di saya. Sadaqallahu alazim. Tapi ada ulama yang bid'ah. Oke. Iya. Ini pertanyaan bagus nih. Bapak kalau baca Quran selesai baca Sadaqallahul azim. Tapi ada ulama yang bilang bid'ah. Saya curiga dia bukan ulama Pak. Karena kalau ulama dia mengerti perbedaan itu. Kalau kita nggak ahli qiraat, jangan menghukumi bab qiraat dengan pemahaman kita yang terbatas ini. Yang paling mengerti tentang adab Quran siapa? Ya, yang paling mengerti hukum ahli fikih, yang mengerti ilmu qalbu ahli tasawuf, yang mengerti akidah ahli akidah. Di dalam tradisi ahli qiraat, mereka biasa selesai membaca Al-Quran mengamalkan satu kalam yang dulu dibaca, diperintahkan kepada Nabi dan kepada ahli kitab. Qul sadaqallah, ada kan di dalam Al-Quran surah apa dulu? Al-Imran ya. Katakanlah Allah maha benar, gitu. Ayat itu emang nggak menyebutkan dibacanya kapan. Nah, jadi boleh nggak nih? Ya boleh aja kan, isi sadaqallah apa? Maha benar Allah. Jadi kita kemudian ingin menjadi orang-orang yang syahidin, orang-orang yang bersaksi bahwa Al-Quran ini benar. Hal kayak gitu aja dimasalahin sama mereka Pak ya. Tuh, itu baru gak benar itu. Hal-hal yang gak penting dimasalahin. Yang dimasalahin orang yang gak baca Quran ya. Jangankan itu Pak, orang kalau di Pakistan itu baca Quran tuh kepalanya masih gerak-gerak begitu otomatis. Itu aja dibid'ahin sama mereka. Nah, ini juga ada kisah Imam Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir nggak mempermasalahkan, artinya ahli qiraat dari dulu suka membaca itu. Tiba-tiba dia pakai, di hadis Nabi nggak begitu. Ini riwayat, sedangkan yang ahli qiraat punya riwayat sendiri. Guru-guru mereka biasa baca itu. Gitu, ya. Nabi kan setiap khutbah juga nggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu bla 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 kullu bid'atin dolalah. Tapi mereka kalau khutbah gimana? Selalu pakai itu. Dan itu nggak jujur.
Nabi itu kalamnya lengkap, ada kalam-kalam setelah itu, kok nggak dibaca semuanya? Nggak serius juga Pak dia. Oh, yang sunnah itu baca subhanakallahumma wa bihamdika gitu ya. Itu kan hadisnya berilat kata Imam Bukhari. Hadis ada ilatnya Pak. Gitu, jadi lanjut aja Pak baca sadaqallah. Ya, nggak ada masalah. Sesekali sih baca alhamdulillah gitu ya. Sesekali baca subhanakallahumma wa bihamdika. Nggak apa-apa ya. Jadi saya curiga yang ngomong bukan ulama, karena saya sudah saja pakai sadaqallahul azim. Kalau seandainya sadaqallahul azim itu tidak benar, maka sekarang Imam Masjidil Haram kan beliau simbol salafi juga, tapi salafi yang dekat ke pemerintah ya, lagi dibully itu juga. Baik, dipanjang kalau diceritain, tahu-tahu udah 6:30, cuma harinya lagi seduh-seduh begitu ya. Semoga kajian kita diridhai oleh Allah. Kalau salah kita minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kalam yang tidak tepat, salah dari saya, kurang dari saya, kesempurnaan milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.